Halo, selamat berjumpa dengan saya, Mbah B, owner dari Mie Resik Cap Dukar. Perkenankan saya untuk memberi penjelasan tentang apa itu produk saya, yaitu Mie Resik Cap Dukar, dan saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari para penggemar Mie Resik Cap Dukar. Pertama-tama saya mengucapkan selamat berjumpa dan salam sehat, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Nusantara, dan semoga Anda semua dalam keadaan sehat, selamat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Pertama-tama akan saya awali dengan penjelasan tentang apa itu Mie Resik Cap Dukar. Kenapa kok tidak dinamakan mie ledek? Ya, memang di sini produk saya beri nama Mie Resik karena dalam proses pembuatan kita sudah menggunakan alat-alat yang berstandar Balai POM, yaitu dari stainless steel 304 seperti ini. Ini alat-alat yang kita buat produksi, dan ini itu, maka saya beri nama Mie Resik. Kenapa saya namakan Mie Resik? Karena di Kota Bantul terkenal dengan nama mie ledek, maka di sini saya berinovasi membuat Mie Resik yang bertolak belakang dengan nama mie ledek. Jadi ada mie ledek, ada Mie Resik. Itu harapan saya nanti para penggemar atau para konsumen itu sudah bisa mempunyai pasar sendiri dan mempunyai penggemar sendiri-sendiri. Lantas apa manfaat dari Mie Resik ini? Ya. Sebelum saya ceritakan tentang manfaat, maka akan saya ceritakan bahan apa yang dipakai untuk membuat atau memproduksi mie resik ini. Yaitu bahannya adalah dari tapioka dan tepung kasava atau tepung gaplek. Sebelum diproduksi kita tentunya memilih barang-barang yang sudah kita anggap berkualitas bagus, dan sebelum kita produksi tepung gaplek itu akan kita cuci sampai bersih. Setelah itu kita tiriskan dan kita proses untuk produksi. Maka proses pembuatan di sini itu alur produksinya di sana itu adalah bak pencucian. Setelah itu ditiriskan, lalu masuk ke sini, ini dari mixer, lalu masuk ke molen yang ini molen, ya, untuk mendapatkan hasil yang sangat bagus. Kalau dulu saya masih menggunakan slenderan atau batu bulat yang saya lapis dengan stainless dan kita gerakkan dengan tenaga diesel. Tapi mengikuti perkembangan zaman dan kita juga punya tuntutan untuk lebih higienis lagi, maka saya menciptakan alat ini. Alat yang dari stainless ini adalah produk saya sendiri. Nah, ini saya rangkai sendiri untuk menjangkau kualitas produk agar bisa benar-benar higienis seperti tuntutan para konsumen. Dan setelah saya menggunakan ini ternyata kita lebih cepat. Nah, ini bisa menghasilkan 2 ton sampai 7 ton. Ini cepat sekali untuk produksi. Tinggal bagaimana permintaan pasar. Kalau permintaan pasar cepat ya kita kejar dengan produk yang cepat. Kalau permintaan pasar sepi ya kita libur, karena jangan sampai ada stok terlalu banyak.
Itu proses pembuatannya. Sekedar saya informasikan alat-alat di sini adalah alat-alat yang sudah benar-benar higienis. Lantas ada pertanyaan lagi, kenapa mie resik direndamnya lama? Di sini di produksi kami itu ada 2 item, yaitu ini yang cacingan kecil, ini yang cacingan besar. Jadi jangan sampai konsumer atau penggemar mie resik ini salah paham atau gagal paham. Jadi yang cacingan kecil ini kita rendamnya cukup 15 menit. Kita rendam 15 menit, setelah itu kita tiriskan. Kita tiriskan, baru proses berikutnya adalah persiapan untuk dimasak. Kalau yang cacingan gede seperti ini, nah ini medium ini cacingan medium. Ini 30 sampai 35 menit. Ini. Kalau yang kakaknya ini berarti bisa 1 jam ngerendamnya. Kenapa kok lama ngerendamnya? Ya kalau yang kecil ini tentunya cepat, yang medium tentunya lama, yang gede lebih lama lagi. Karena harapan saya, seandainya konsumen mie resik itu buka kuliner atau untuk dimasak hari berikutnya itu tidak melenyek. Jadi umpama kita ngerendam hari ini, kita buka warung umpamanya, kita buka warung, kita ngerendamnya kebanyakan, lantas nggak habis, nah itu bisa ditaruh di plastik, masukkan ke kulkas, dimasak besok sore, tetap hasilnya bagus, tidak melenyek. Tapi kalau yang direndamnya cepat, itu bisa melenyek kalau dimasak untuk besok sore. Gitu. Tapi kalau yang produk saya, ini biarpun dimasak besok sore, meskipun ini yang paling kecil ini direndamnya cuma 1/4 jam, tetap hasilnya bagus. Karena kita hidrolisnya pakai tekanan tinggi, jadi benar-benar padat dan kenyal. Maka tidak heran bila mie produk saya ini lembut dan kenyal. Jadi ini juga tidak ada rasa apeknya atau penguk, kalau orang Jawa bilang penguk. Ada juga yang baunya itu tengek, penguk, apek itu udah kalau di sini nggak ada itu. Jadi produk saya itu dicium begini tetap nggak ada rasa penguknya. Itu nanti dimasak pun tetap hasilnya bagus. Seperti ini dibuktikan dengan beberapa netizen atau konsumen yang sudah menikmati bakmi saya, produk saya. Karena saya mengadakan edukasi masak di mana-mana, di kota mana-mana. Jadi saya mengadakan edukasi, kemarin di Dongkelan itu 100 porsi saya gratis untuk bumbu dan minyak, karena saya juga produksi bumbu. Ya. Jadi kalau ada penggemar yang pengen, wah Pak saya pengen diedukasi, boleh kita agendakan, nanti dengan aturan yang ada kita bisa diedukasi ke tempat panjenengan. Yang mau buka kuliner saya ajari sampai bisa beberapa menu masakan ini. Ya, jadi saya mengedukasi kemana-mana untuk membuktikan apa suara konsumen secara langsung saya dengar dengan hati ke hati yang dengan tulus, bukan hanya direkayasa atau karena ada saya lantas dia menyanjung-nyanjung produk saya, tidak. Saya kepengennya jujur. Jadi di Sedayu pun begitu, saya edukasi di Sedayu. Kemarin di Tambran itu 150 orang. Besok tanggal 16 Juli kita di wilayah Ganjuran, itu juga sekitar 140 orang atau 140 porsi. Itu akan saya edukasi biar orang semakin mengenal apa itu mie resik Cap Dokar yang terkenal dengan nama mie kesehatan, karena ini sudah gluten free. Ya, ini kan bahan bakunya singkong, jadi ini gluten free. Jadi mie ini juga cocok untuk dikonsumsi bagi yang terkena diet, yang terkena diabetes dan mengalami program diet. Juga asam lambung ini cocok. Jadi bagi yang sudah gemuk-gemuk, ya badannya kan umur 50 tahun ke atas sudah pada mulai gemuk. Nah, itu
itu disarankan untuk mengarah ke mie kesehatan. Jadi mie ini benar-benar untuk mie kesehatan karena ini juga organik, tanpa bahan pengawet, tanpa pewarna, ya. Ini bisa dimasak berbagai macam menu, varian, bisa ini. Terus ada pertanyaan lagi. Jadi tentang keunggulan mie resik, ya sudah saya jelaskan tadi, keunggulan mie resik ya, bisa untuk kesehatan. Lantas di mana bisa beli mie resik atau bumbu? Jadi ini setelah saya memproduksi mie ini dikenal oleh masyarakat luas, biar rasa itu tidak komplain dan pede cara masaknya, maka saya menciptakan bumbu racik. Bumbu raciknya ini masih kita jual secara lost pack, ya. Jadi ukuran terkecil 125 gram itu untuk 25 porsi. Lantas 250 gram itu untuk 50 porsi dan 500 gram untuk 100 porsi. Jadi satu porsi cukup 5 gram. Itu saya jual beserta sendok takarnya. Jadi apa-apa serba ditakar. Minyak ada takarannya, garam ada takarannya, bumbu ada takarannya. Jadi kita enggak banyak mengkonsumsi minyak yang berlebihan karena semua sudah ditakar dan tidak berminyak. Gitu. Lantas ada keluhan-keluhan lagi dari konsumen, kok susah sekali untuk mendapatkan mie resik di pasaran. Ya sebenarnya tidak susah karena saya menciptakan reseller-reseller di kota manapun. Saya menggandeng orang yang kepengen menjadi reseller dan dia saya edukasi masaknya, jadi dia tidak hanya menjadi reseller tapi dia juga harus jago masak. Karena apa? Nanti di kendala di lapangan di mana dia memasarkan ada masalah, dia langsung bisa menghandle. Jadi jangan ragu-ragu lagi untuk menikmati mie resik Cap Dokar. Mie resik Cap Dokar ini adalah satu-satunya mie yang sudah melengkapi perizinan. Ya, jadi saudara-saudara sekalian atau para penggemar mie sekalian, panjenengan menikmati mie sehat juga harus mengutamakan kehigienesannya. Ya. Ini sudah mempunyai izin edar, sudah berlogo halal, tentunya halal dari MUI dan dari pemerintah, sudah diakui ini. Jadi jangan ragu lagi, ini halal, ini benar-benar resmi dari pemerintah, tidak abal-abal ya. Terus ada Jogjamat, ya ada Jogjamat. Jadi mie Cap Dokar ini sudah layak dikonsumsi semua lapisan masyarakat. Ini nomor 1, ya, kualitas dan kehigienesannya. Sekali lagi untuk kualitas dan kehigienesannya. Ya, kita sudah punya izin resmi, ya, izin edar sudah punya, dan saya untuk masak mie ini saya sudah mempunyai sertifikat PKP, yaitu penyuluhan keamanan pangan. Jadi saya untuk mengedukasi kemana-mana itu juga sudah punya sertifikatnya, ya. Saya mengedukasi di hotel-hotel itu, saya juga mengenalkan ke hotel-hotel biar turis-turis mancanegara itu mengenal produk saya yang ini adalah produk mie kesehatan. Ya. Mungkin saya jelaskan lagi. Keistimewaan dari mie Dokar ini adalah yaitu kenyal. Jadi rasanya itu lembut, kenyal, ya, dan lentur. Jadi pokoknya tidak kecewa untuk menikmati mie ini. Sudah sehat, higienis, halal, apalagi yang mau dipertanyakan, ya. Maka kita di samping mencari sehat juga aman dimakan. Jadi
dari segi apapun, masyarakat kalangan apapun tetap bisa menikmati karena ini sudah mempunyai izin halal ya. Izin edar sudah punya. Jadi jangan ragu lagi ya. Ini produk dari mie cap dokar. Kenapa dinamakan dokar? Dokar adalah kepanjangan dari doa dan karya ya. Lantas di sini produk namanya ini dokar, mie resik cap dokar. Lantas dokar adalah kepanjangan doa dan karya. Lantas ada talang berkah jaya. Ini produknya talang berkah jaya. Talang berkah jaya ini. Talang berkah jaya. Harapan saya kepengen berbagi dengan siapapun, berbagi ilmu ya. Atas agar saya menjadi talang berkah bagi siapapun. Bless to bless, dari berkat untuk menjadi berkat kepada sesama manusia ya, bukan sesama yang lain, tadi sesama manusia, semua manusia. Ciptaan Tuhan itu akan saya kepengennya berbagi ilmu dan tentunya semoga bisa bermanfaat. Talang berkah jaya, semakin menjadi talang berkah harapan saya semakin jaya dengan saya mau berbagi, senang sedekah itu nantinya semoga Tuhan memberi talenta yang berlebih pada saya. Itu harapan saya ke depan. Dan tempat usaha ini sudah saya turunkan atau saya pasrahkan ke generasi saya, anak saya yang akan meneruskan. Jadi anak saya nanti produksi minyak, saya produksi bumbunya, dan anak saya yang gede nanti tepungnya. Jadi dari hulu ke hilir, hilir ke hulu. Itu sesuai dengan program pemerintah, program perdagangan menginginnya dari hulu ke hilir, hilir ke hulu. Jadi nanti pembuatan tepung anak saya yang gede, terus produk bahan jadinya anak saya yang kecil, saya memproduksi bumbunya. Jadi sudah banyak dinikmati, nanti bisa penggemar atau pecinta mie singkong atau mie resik ini nanti bisa lihat di tayangan-tayangan YouTube saya di channel Mbah B Official ya. Nanti di situ saya ada video-video saya tentang edukasi dimanapun saya videokan lalu saya masukkan di YouTube. Bagi orang-orang yang tinggal jauh dari tempat saya atau dari Jogja, wilayah Jogja, itu bisa beli di Tokopedia. Namanya Toko Sidokaton Official. Di situ bisa mendapatkan mie ini, mie resik, ya, resik dan bumbunya bumbu racik Sidokaton namanya. Itu nanti cara masaknya pun ada di YouTube saya. Di samping itu di belakang ini, ya di belakang kemasan ini ada cara masaknya. Ya. Di belakang ada cara masaknya, kurang jelas di YouTube saya, kurang jelas lagi, silahkan hubungi saya, akan saya pandu dari nol dari A sampai Z, dari awal sampai akhir. Tapi kalau dekat, silakan datang ke tempat saya, ke tempat produksi saya, nanti saya ajari. Kalau banyak, silakan undang saya, nanti saya ajari. Ya, begitu mungkin bisa saya sampaikan kepada para penggemar mie resik cap dokar. Tentunya dengan penjelasan saya ini semoga paham dan semakin cerdas untuk memilih makanan sehat, sudah sehat para hasilnya, higienis mutunya, dan halal untuk dinikmati. Ya, terima kasih. Sampai jumpa.